selamat datang di Laboratorium Komputasi dan Sistem Informasi. Pada praktikum kali ini, kita akan membahas tentang non-parametrik. Statistik non-parametrik adalah salah satu bagian dari statistik inferensi. Statistik non-parametrik adalah bagian statistik yang tidak memerlukan asumsi-asumsi tertentu, seperti bentuk distribusi dan hipotesis yang berkaitan dengan nilai parameter. Pada praktikum kali ini kita membahas dua uji, yaitu uji tanda atau sign test dan uji median. Uji tanda atau sign test didasarkan atas tanda-tanda positif atau negatif dari perbedaan antar pasangan pengamatan, bukan atas besarnya perbedaan. Uji tanda biasanya digunakan untuk mengetahui pengaruh sesuatu. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung ke contoh soal. Perusahaan agroindustri suka cuan ingin mengukur peningkatan prestasi kerja karyawan di perusahaan setelah diberikan pelatihan. Untuk itu, diambil sampel sebanyak 10 karyawan sebagai berikut. Dengan taraf netto 5%, apakah terdapat pengaruh pelatihan yang diberikan perusahaan untuk karyawan? Untuk langkah pengerjaannya terdapat 5 langkah. Yang pertama ada hipotesis uji, di mana kita asumsikan apa yang akan terjadi setelah diberikannya pelatihan, di mana H0 tidak ada peningkatan prestasi kerja, dan H1 ada peningkatan prestasi kerja setelah diberikan pelatihan. Yang kedua, ada taraf nyata atau alfa. Di soal sudah diberitahu bahwa taraf nyata sama dengan 5% atau 0,05. Ketiga, ada kriteria pengujian, di mana H0 diterima apabila probabilitas hasil sampel lebih dari sama dengan 0,05. Dan H0 ditolak apabila hasil sampel kurang dari 0,05. Dan yang keempat, ada perhitungan statistik. Langkah pertama dari perhitungan statistik adalah menentukan tanda positif dan negatif dari hubungan antar kedua ini, di mana ada nilai sesudah dan nilai sebelum. Untuk mengisikannya, kita klik lalu kita tuliskan formula sama dengan sign sesudah dikurangi sebelum kurung tutup. Lalu kita drag ke bawah. Tanda 1 menandakan bahwa hubungan antar keduanya adalah positif dan min 1 menandakan bahwa hubungan antar keduanya adalah negatif. Untuk mengetahui jumlah positif, kita menggunakan formula sama dengan COUNTIF, range-nya, titik koma, kriterianya yaitu 1, karena kita mencari yang positifnya saja. Yang kedua itu sama, untuk yang negatif kita hanya mengubah kriterianya menjadi min 1. Untuk jumlah sampel, kita menggunakan sama dengan sum, range-nya, kurung tutup. Untuk nilai terkecil, kita menggunakan formula sama dengan min dari range ini. Untuk p-value-nya, kita menggunakan formula sama dengan binom dis nilai R terkecil, titik koma, jumlah sampelnya, titik koma, 0,5 sebagai probabilitasnya, dan kita tuliskan kumulatifnya yaitu true. Maka p-value didapat 0,38. 0,38 di mana 0,38 lebih dari 0,05. Artinya H0 diterima. Interpretasinya adalah jadi tidak ada pengaruh pelatihan terhadap peningkatan prestasi kerja. Selanjutnya kita akan mulai ke materi uji median atau median test. Uji median memperlihatkan apakah dua atau lebih populasi tempat sampel independen yang diambil memiliki median yang sama atau tidak. Uji ini dapat dilakukan apabila kedua sampel atau lebih berskala ordinal. Lanjut ke contoh soal. Di sini sudah ada dua sampel berupa upah 15 pekerja pabrik wanita dan 15 pekerja pabrik pria dalam ribuan rupiah. Adalah sebagai berikut.
Ujilah dengan taraf nyata alfa sama dengan 5%, apakah kedua tempat sampel yang diambil memiliki median yang sama. Sebelum mengerjakan perhitungan statistiknya, ada langkah-langkah yang harus dilalui seperti sign test sebelumnya, yaitu ada hipotesis uji, di mana H0 menyatakan kedua tempat sampel memiliki median yang sama, dan H1 kedua tempat sampel tidak memiliki median yang sama. Yang kedua, ada taraf nyata alfa. Di sini sudah tahu dari soal kalau misalnya alfa sama dengan 5% atau 0,05. Dan derajat bebasnya adalah N-1 atau 2-1 sama dengan 1. Mengapa di sini N sama dengan 2? Karena sampel yang digunakan hanya 2, yaitu upah pekerja wanita dan upah pekerja pria. Dan nilai KI-square-nya didapat 3,84 dari nilai-nilai KI-square dengan taraf simplifikasi 5% dengan derajat bebas 1 di sini diketahui 3,84. Dan yang ketiga ada kriteria pengujian di mana H0 diterima apabila probabilitas hasil sampel kurang dari 3,84 dan H0 ditolak apabila hasil sampel lebih dari 3,8. Selanjutnya ada perhitungan statistik. Pertama-tama kita harus mengetahui median sampelnya dengan cara menuliskan formula sama dengan median dari rank keduanya. Selanjutnya, untuk mengisi kotak-kotak ini, kita menggunakan kotak-kotak acuan, di mana upah wanita di atas median kita asumsikan sebagai A, upah pria di atas median kita asumsikan sebagai B, upah wanita di bawah median kita asumsikan C, dan upah pria di bawah median kita asumsikan sebagai D. Untuk mencari nilai A, kita tuliskan formula COUNTIF di ranknya, rank upah wanita, kita beri kriteria PT lebih dari 67 karena mediannya 67. Itu juga berlaku untuk pria. Dan untuk di bawah median, kita hanya mengubah kriterianya menjadi kurang dari 67. Nah, di sini totalnya kan A plus B, berarti sama dengan sum A plus B. Sama dengan sum C plus B. Di sini juga kita sum semua. Nah, untuk mencari nilai KI-square hitung, kita menggunakan rumus N kurung buka absolut A kali B min B kali C absolut dikurangi N per 2 kurung tutup kuadrat per A plus B kali C plus D kali A plus C kali B plus D. Untuk mempermudah, kita mengisi A kali B terlebih dahulu, B kali C, N, dan 0,5. Untuk mengisi ini, kita tulis sama dengan A bintang sama dengan bintang. Dan untuk jumlah N-nya, kita hanya memindahkan dari sini saja. Karena ini 0,5 N berarti bisa sama dengan ini
2. Nah, untuk mengisi rumus Chi2-nya sama seperti ini, kita tuliskan rumus sama dengan N bintang atau kali. Kurungnya ada 2, karena di sini ada kurung dan di sini ada absolut lagi. Min DC kurung tutup min 0,5 N kurung tutup pangkat 2 slash kurung buka A plus B dikali B C plus D dikali A plus C dikali B plus D kurung tutup sama dengan. Nah, kita tahu Chi2 hitungnya adalah 0,53. Kita masukkan ke kriteria pengujian, di mana 0,53 kurang dari 3,84, artinya H0 diterima. Untuk interpretasinya, jadi kedua tempat sampel, upah pekerja pabrik wanita dan upah pekerja pabrik pria memiliki median yang sama. Praktikum kali ini telah selesai. Maaf jika ada kesalahan yang saya lakukan.